Alhamdulillah baik, Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya Bu. Ya. Iya baik Bu. Sekarang ini kita sudah masuk di fase observasi. Ya. Jadi sebelumnya kan kita sudah melaksanakan observasi dan saya pun juga sudah mengobservasi proses sebelum ada di kelas. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan Bu terkait proses belajar mengajar Ibu di kelas. Boleh Bu saya bertanya beberapa pertanyaan? Ya boleh silahkan. Terima kasih Bu. Ya baik, pertanyaan pertama Bu yang ingin saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan proses belajar mengajar Bu? Ya Alhamdulillah sedikit tegang, tapi sejalan waktu Alhamdulillah perlahan-lahan hilang. Oh, Masya Allah. Ya. Ya. Iya baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, ya kan kita sudah melaksanakan proses belajar mengajar. Ya, menurut Ibu, apakah yang Ibu sudah lakukan itu sudah sesuai dengan rencana di awal kita? Dan apakah kemudian Ibu bisa jelaskan kembali bagaimana proses Ibu mengajar? Ya, proses pembelajaran itu sesuai dengan rencana awal kita dan saya sudah melakukan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Sudah berdiferensiasi di mana pembelajaran anak-anak itu bermain sambil belajar, terserah anak-anak ya, anak-anak yang bermain belajar sendiri, mengambil pembelajaran sendiri, yang memilih pembelajaran kegiatan sendiri, kita tinggal mengarahkan anak-anak. Ya. Ya, baik. Ya, Masya Allah ya Bu. Selama juga saya mengobservasi Ibu, saya benar mencatat, saya melihat bahwa alhamdulillah Ibu sudah sudah melakukan sudah melakukan hal-hal yang pada saat kita terobservasi rencana-rencana itu saya lihat Ibu sudah melakukan pada saat mengajar ya, dengan catatan yang saya lakukan. Ya baik. Kira-kira dalam proses Ibu mengajar ada hambatan yang Ibu rasakan seperti itu? Hambatan-hambatan pada saat proses pembelajaran ya biasanya itu ada anak yang sakit, ada anak yang biasa terlambat datang padahal sudah waktu masuk belajar. Biasa juga ada anak yang ke kampung, izinnya ke kampung, jadi itu semuanya adalah hambatan yang dirasakan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya. Oh iya, jadi misalnya nih pada saat sementara kita mengajar, tiba-tiba ada murid baru datang ke kelas ya. Ya, bagaimana itu kemudian Ibu menyikapi hal tersebut? Ya. Dalam menyikapinya itu kita pembelajaran otomatis berhenti sebentar. Iya. Kemudian kita lanjutkan kembali seperti di awalnya lagi, sudah sampai di mana pembelajarannya. Iya, baik. Iya, jadi ternyata anak-anak yang terlambat menjadi faktor terhambat ya, bisa menjadi faktor terhambatnya proses mengajar Kak Budi, karena sementara kita mengajar tiba-tiba dia muncul otomatis ya seperti itu. Iya baik Bu. Kemudian tentunya selain tadi yang kita sebutkan, apa lagi kira-kira hambatan-hambatan yang kita rasakan Bu, dalam proses mengajar Kak? Hambatan yang lain di dalam kelas yaitu pengucapannya anak-anak dalam hal literasi, numerasi, dan hambatan yang lain juga itu misalnya anak-anak ke sekolah belum sarapan, jadi di sekolah itu biasa sakit perut, biasa juga langsung tiba-tiba muntah. Ada juga anak yang belum fokus, ngantuk. Sering-sering juga di dalam kelas itu ada yang ngantuk. Ya, entah bagaimana pembelajarannya di rumah, kebiasaan di rumah, orang tua stimulasi anaknya dalam belajar di rumah itu tidak tahu bagaimana. Di sekolah bisa mengantuk anaknya. Iya, ternyata faktor-faktor itu bisa menjadi hambatan Bu ya semuanya.
Iya baik. Kemudian apa namanya, kalau misalnya masalah ini Bu, ketika Ibu menjelaskan, memberikan pertanyaan, apakah bagaimana anak-anak murid menanggapi Bu? Apakah mereka bisa menjawab pertanyaan? Apakah mereka berani ketika Ibu suruh tampil? Bagaimana itu Bu? Apakah mereka percaya diri? Kita melihat bagaimana murid-murid yang kita ajar. Ya, tiap anak kan berbeda-beda. Jadi ada juga anak yang kalau di kursinya, di bangkunya itu semangat berbicara, Iya, iya. tapi kalau dipanggil ke atas Iya. seperti tadi Iya. menghafal surat, itu dia tangannya Iya, dingin, betul. susah mengucapkan Iya. apa yang dia Apa ingin yang ucapkan. Iya. Jadi itu Kurang percaya diri. ya, kurang percaya diri. Biasa juga temannya juga ketawa, jadi dia hilang konsentrasi. Iya, untuk anak-anak. Ya, Masya Allah. Jadi beragam sekali ya hambatan-hambatan yang Ibu rasakan ya, yang Ibu alami. Ya, jadi dari semua yang itu Bu, kira-kira apa solusi atau tindak lanjut yang bisa Ibu berikan kepada anak-anak agar mereka bisa berkembang dengan baik? Untuk memotivasi anak, kita memberikan stimulus di sekolah, kita mengajak komunikasi kedua orang tuanya, kira-kira bagaimana jalan keluarnya, dan kita berdialog sama anak, mencari bagaimana, kenapa tadi begini, ya, sama orang tuanya. Bisa diajak lagi sering-sering bercerita di meja makan kah, gitu. Atau kalau misalnya anak masih tidur sama orang tua, bisa diajak juga bercerita di tempat tidur, ya, di mana-mana saja, atau di jalan-jalan, di dalam mobil, di mana saja tempat lokasi yang pas kena anak-anak, permasalahan anak itu bisa kita ungkapkan di situ. Ya, jadi menurut Ibu memberikan stimulasi ya Bu ya, memberikan stimulasi kepada anak, dan tidak hanya di sekolah tetapi orang tua juga jadi berperan aktif di rumah. Ya, Masya Allah. Semoga solusi-solusi yang Ibu berikan kemudian bisa diterapkan ya di anak-anak kita. Ya, dan ternyata memang komunikasi sangat penting ya, baik antar siswa dan komunikasi juga ke orang tua ya Bu. Ya, baik Bu, menurut penilaian saya ya, alhamdulillah Ibu sudah melakukan sesuai ya dengan beberapa ini, ada sudah yang sesuai dengan apa yang kita bicarakan tadi di observasi. Menurut penilaian saya seperti itu Bu. Tapi mungkin juga ada catatan-catatan saya ini yang kekurangan yang mungkin perlu ditingkatkan lagi ya Bu ya, atau mungkin dalam proses kemarin itu mungkin dilupakan, sempat Ibu lupa atau bagaimana. Di masalah mungkin pada saat kegiatan penutup ya, anak-anak mungkin baiknya diberikan kemudian pertanyaan, dipancing kembali, distimulasi kembali, ditanyakan tentang pelajaran hari ini seperti itu. Jadi misalnya mungkin tadi kita belajar tentang ikan, mungkin bisa dijelaskan, mungkin anak-anak diminta kembali merefleksi tentang tadi belajar apa mungkin ya Bu ya, seperti itu. Ya, jadi mungkin ke depan ya, insya Allah ke depan mungkin hal itu bisa diperbaiki, bisa ditingkatkan lagi. Tapi mungkin ya kalau saya menanyakan gimana menurut Ibu, apakah memang itu perlu? Ya, memang sebenarnya dalam pembelajaran itu harus ditanya lagi kembali ke anak-anak. Tidak cepat lupa. Dan juga anak-anak harus selalu mengingat pelajarannya, harus santai, bermain, bergembira, senang. Jangan waktu datang saja senang, mau pulang dia sudah senang juga Bu ya. Sudah ada yang menang, tidak boleh seperti itu. Harus ada senang semuanya, bahagia semua anak-anak itu harus bahagia. Jadi datang bahagia, pulang juga bahagia. Iya, insya Allah. Iya, Masya Allah ya. Jadi mungkin itu Bu ya, tadi dari catatan saya, menurut penilaian saya, mungkin hanya di situ yang perlu, mungkin nanti insya Allah ditingkatkan Bu ya, di kegiatan akhir. Seperti yang tadi Bu bilang, anak-anak datang senang, pulang pun anak-anak senang, bahagia. Iya, mungkin seperti itu.
Baik, mungkin itu saja Bu, hal-hal yang ingin saya tanyakan ya terkait proses mengajar Ibu di kelas, dan ternyata alhamdulillah Ibu sudah melakukan sesuai dengan apa yang kita wacanakan ya, sesuai yang kita rencanakan di praobservasi. Ya baik Ibu, mungkin cukup sekian ya. Saya berharap ke depan kita bisa lebih maksimal lagi ya, dan bisa lebih bisa mengembangkan diri lagi dalam proses mengajar di kelas. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Ya, sama-sama, terima kasih. Terima kasih banyak Bu, sukses selalu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.